Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Al-Idrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu Nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung, yaitu dijadikannya kita umat Islam. Dimuliakannya kita untuk memeluk agama Islam. Ditambah lagi dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW, serta dimuliakan kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu daripada yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya adalah perkara wanita. Bahkan perkara ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai-sampai saat detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau berwasiat tentang an-nisa, tentang wanita. Di akhir hayat beliau Nabi Muhammad SAW yang dikhawatirkan tentang perkara wanita ini. Maka di sini insya Allah kita akan membahas apa saja yang diwajibkan oleh seorang wanita daripada perkara ibadah, mulai dari urusan ibadah sampai muamalah. Muamalah dengan siapa? Muamalah dengan orang tuanya. Bagaimana? Muamalah dengan suaminya. Bagaimana? Atau saudara-saudaranya. Sampai cara berpakaiannya. Insya Allah kita akan membahasnya. Pertama, kita juga harus tahu bahwasannya mencari ilmu ini bukan hanya diwajibkan bagi orang muslim saja. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini dijelaskan oleh para ulama bukan hanya seorang laki-laki saja, tapi muslimah juga ikut masuk, diwajibkan untuk mencari ilmu. Dan juga kita juga telah mengetahui banyak daripada para ulama sudah menjelaskan daripada pahala-pahala orang yang mencari ilmu. Di antara pahala tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berjalan atau melangkahkan kakinya di jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memudahkannya untuk berjalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat ada hikmah dalam hadis ini. Kalau kita bahas dalam sisi bahasanya, man salaka tariqan. Tariqan di sini adalah isim nakiroh, yang mana artinya umum, jalan. Siapa kata Nabi Muhammad yang melangkah kakinya di jalan umum? Dengan syarat jalan tersebut menuju kepada ilmu. Maka di sini Nabi Muhammad, ulama mengatakan bahwasanya maksud tujuan Nabi Muhammad menjadikan jalan ini yang umum, artinya apapun jalan kita, yang penting tujuan kita untuk mencari ilmu, kita akan dimudahkan ke dalam surga Allah. Maksudnya apa? Jalan baik itu menghadiri majelis taklim, ataupun jalan baik itu dengan mendengarkan rekaman-rekaman, ataupun dengan melihat video untuk mencari ilmu, semuanya tujuannya untuk mencari ilmu agama Allah, maka akan dimudahkan untuk jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus mengetahui bahwasannya meluangkan waktu sedikit untuk mencari ilmu itu lebih afdal daripada beribadah. Bahkan lebih afdal daripada berzikir. Apalagi daripada kita menyibukkan waktu kita untuk menonton video atau melihat drama-drama yang mana sedikit manfaatnya untuk dunia atau akhirat kita. Maka di sini kita akan membahas kewajiban atau menyebutkan perkara-perkara yang harus diketahui atau yang diwajibkan bagi seorang wanita muslimah.
Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua perkara. Yang pertama kita akan membahas dua perkara saja, yaitu adalah tentang pandangan agama Islam kepada sosok wanita. Dan yang kedua, keadaan wanita di zaman Nabi Muhammad SAW yang haus akan ilmu dan perhatian Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Pembahasan yang pertama kita akan membahas sosok wanita menurut agama Islam. Kita tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling mulia. Agama yang mengagungkan seorang wanita. Yang mana juga tidak ada agama yang memuliakan atau mengagungkan seorang wanita sebagaimana agama Islam memuliakannya. Dan kita telah lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pesan. Ketika Allah memberikan pesan kepada laki-laki, di situ Allah akan mengikutkan perempuan juga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Setiap menyebutkan muslim laki-laki, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seorang wanita juga. Ditambah lagi bahwasanya Allah juga telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaiat seorang wanita seperti seorang laki-laki membaiat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga di dalam surat Al-Ahzab, di surat Al-Mumtahinah ayat 12. Dan ini telah cukup untuk membuktikan bahwasannya orang yang mengatakan bahwasannya agama Islam ini merendahkan wanita adalah perkataan yang dusta dan fitnah yang nyata yang ingin menjauhkan seseorang dari agama yang indah ini. Adapun mereka, kalau kita lihat, mereka yang mengatakan bahwasannya Islam ini merendahkan wanita, mereka memiliki dalil, bahkan dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, lihat Nabi Muhammad mengatakan, naqisatul aql wa din. Seorang wanita itu adalah orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini bukti bahwasannya Nabi Muhammad merendahkan wanita. Ketahuilah, akhwani rahimakumullah, bahwasannya sangkaan tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang bodoh yang tidak memahami maksud perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ayo kita jelaskan maksud daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya perempuan naqisatul aql, akalnya kurang. Maksud daripada perempuan akalnya ini kurang sehingga Nabi Muhammad menjadikan saksi seorang wanita setengah daripada saksinya seorang laki-laki. Ini menunjukkan penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia. Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, di situ Allah memberikan dalam diri manusia ada dua perkara. Yang pertama namanya akal, yang kedua namanya emosi atau perasaan. Seorang laki-laki dan perempuan semuanya diberi emosi, semua juga diberi akal. Akan tetapi seorang laki-laki, Allah menjadikan akalnya lebih condong daripada emosinya. Atau seorang laki-laki sifatnya lebih mendahulukan akal daripada emosinya. Kebalikannya seorang wanita. Wanita ini lebih condong mendahulukan emosinya atau perasaannya daripada mendahulukan akalnya. Maka kalau kita lihat hikmah daripada Allah menciptakan seperti itu, apa? Kalau kita renungkan lagi, itu adalah kesempurnaan untuk wanita tersebut. Kenapa? Karena kalau kita lihat kesibukannya seorang wanita adalah kesibukan yang sangat mulia. Yang mana mendidik anak dan merawat suami. Dan itu dibutuhkan perasaan yang besar dan kasih sayang yang luar biasa. Sehingga itu semua juga menyibukkan akal wanita tersebut. Sehingga yang ada di pikiran wanita tersebut hanya perkara-perkara yang menyibukkan daripada pekerjaannya atau tentang tarbiyah, mendidik anak dan merawat suami, sehingga perkara-perkara yang lain sehingga dapat wanita tersebut merasakan lupa atau sering mendapatkan lebih perasaan lupa daripada mengingatnya. Kenapa? Karena kesibukan-kesibukan yang luar biasa tadi. Dan juga maka Nabi Muhammad menyimpulkan saksinya, atau jika seorang wanita menjadi saksi, maka wanita tersebut dianggap setengah daripada saksinya laki-laki, karena wanita lebih sering lupa perkara-perkara yang lain. Karena apa? Karena kesibukannya bukan seperti kesibukannya seorang laki-laki. Ini menjelaskan bahwasannya seorang wanita
yang mana akalnya lebih kurang, bukan berarti IQ-nya lebih rendah. Atau bukan berarti lebih bodoh atau lebih bego daripada laki-laki, tidak. Kita sudah menyaksikan di kehidupan kita maupun pada sejarah telah menyaksikan bahwasanya banyak daripada seorang wanita yang lebih cerdas daripada laki-laki, yang lebih alim daripada laki-laki, yang lebih pintar daripada IQ-nya lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Maka maksud daripada Nabi Muhammad mengatakan seperti itu adalah menunjukkan kesempurnaan seorang wanita yang mendahulukan kasih sayangnya, perasaannya daripada akal pikirannya, dan itu untuk kebutuhan mendidik anak dan merawat anak dan bermuamalah dengan suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya seorang wanita ini naqisatul ad-din, berkurang agamanya. Apa maksud Nabi Muhammad mengatakan agamanya berkurang? Nabi Muhammad mengatakan seperti ini karena seorang wanita memiliki masa haid dan masa nifas. Yang mana ketika seorang wanita memasuki masa haid dan masa nifas akan meninggalkan yang namanya ibadah, baik itu sholat ataupun iktikaf di masjid ataupun puasa. Apa hikmah dalam sini? Hikmah di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan wanita, di situ Allah menciptakan fisik seorang wanita lebih lemah daripada seorang laki-laki. Allah menciptakan fisik seorang laki-laki sangat kuat dan wanita lebih lemah. Sedangkan kesibukan seorang wanita dan kewajiban seorang wanita lebih berat, ya. Kalau kita lihat di dalam mendidik anak atau kesibukan di rumahnya sangat luar biasa. Sehingga kalau ditambah urusan ibadahnya, maka mungkin akan menyusahkan seorang wanita tersebut karena fisiknya yang lemah. Maka di sini Allah memberikan takhfif. Allah memberikan keringanan bagi seorang wanita agar beristirahat dalam urusan agamanya, beristirahat dalam sholatnya maupun puasanya, sehingga urusannya tidak menyusahkan seorang wanita tersebut. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita. Ditambah lagi bahwasanya jika ada seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, sedangkan dia melihat temannya, kerabatnya, orang-orang bisa menunaikan sholat atau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian merasakan menyesal atau kecewa atau ingin beribadah seperti mereka, maka Rasulullah telah mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih afdal daripada amalnya, alias ketika wanita tersebut menyesal atau ingin beribadah akan tapi tidak mampu, Allah pun akan memberikan kepadanya pahala seakan-akan dia mengerjakan ibadah tersebut. Dengan apa? Dengan niat yang tulus. Dan ini tidak didapatkan oleh lelaki. Hanya didapatkan seorang wanita ataupun lelaki yang mana mereka dalam keadaan udzur. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan membahas yaitu adalah semangatnya para wanita di zaman Nabi Muhammad untuk mencari ilmu. Dan juga perhatian Nabi Muhammad kepada wanita. Kita lihat diriwayatkan bahwasanya ada datang segerombolan wanita ketika itu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan dengan lantangnya, "Ya Rasulullah, kita kalah daripada laki-laki. Mereka daripada sahabat laki-laki memiliki waktu yang banyak untuk duduk bersamamu, untuk menimba ilmu langsung daripada lisanmu, mendengarkan hadis. Mereka menimba ilmu, sedangkan kami seorang wanita disibukkan dengan urusan rumah kita. Maka ya Rasulullah, tolong berikan kami suatu waktu atau suatu hari kami duduk bersamamu untuk menimba ilmu langsung bersama." Kita lihat semangatnya para wanita untuk menimba ilmu di zaman Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad melihat seperti itu, sedangkan wanita tersebut juga memintanya dengan sangat akhlak, dengan adab, meminta Nabi Muhammad untuk memilihkan waktu yang tepat. Karena mengetahui kesibukan Nabi Muhammad juga, maka Nabi Muhammad langsung mengatakan ketika itu memilihkan suatu hari dan tempat, di situ Rasulullah SAW mengajari seorang wanita dan para wanita istri-istri daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, seorang wanita daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ini meletakkan rasa malunya atau meletakkan rasa malunya di hadapan Nabi Muhammad SAW hanya untuk menimba ilmu. Bahkan banyak di antara para wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW dalam urusan-urusan yang sangat detail, urusan-urusan yang sangat pribadi,
yang sangat privasi ditanyakan oleh Nabi Muhammad karena keinginannya dia untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Untuk berjalan dengan jalan yang benar sesuai syariat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah ketika mendengar pertanyaan yang sangat privasi tersebut, Sayyidina Aisyah mengatakan, sungguh, kata Sayyidina Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Adalah istri para sahabat. Yang mana mereka, rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk menimba ilmu. Kata Siti Aisyah. Dan ini telah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga Rasulullah mengatakan seorang ini ada dua orang yang mana dua orang ini tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu adalah orang yang pertama orang yang malu dan yang kedua orang yang sombong. Dan kedua sifat ini tidak dimiliki oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Semuanya bersemangat, semuanya ingin menimba ilmu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas mulai pembahasan fikih nisa. Kita akan membahas fikih yang berkaitan tentang wanita yang diwajibkan bagi seorang wanita ya, dan kita akan bagi dengan beberapa bab. Bab yang pertama kita akan bahas cara bersuci. Karena penting seorang wanita harus mengetahui karena kesibukannya dia di rumah membersihkan daripada pakaian suami, membersihkan anaknya atau membersihkan dirinya. Harus mengetahui bagaimana cara-cara bersuci. Yang kedua, bab yang kedua kita akan bahas masalah haid dan nifas. Ya. Kemudian bab ketiga kita akan bahas masalah sholat. Bab keempat kita akan membahas masalah muamalah atau bagaimana seorang wanita ini bermuamalah kepada kedua orang tuanya. Akhlak-akhlaknya bagaimana, apa yang perlu ditekankan. Dan bab yang setelahnya kita akan membahas bagaimana cara muamalah seorang wanita kepada suami. Kemudian bab yang keenam kita akan membahas bagaimana tata cara berpakaian seorang wanita yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Wanita muslimah, hakikatnya seorang bagaimana cara berpakaian wanita. Dan bab yang terakhir atau bab yang ketujuh, kita akan membahas pakaian hati wanita. Atau bagaimana memiliki sifat yang baik khususnya bagi seorang wanita. Itu semua kita akan bahas di pertemuan yang akan datang satu persatu dan secara rinci insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Menjadikan cahaya hati kita, cahaya untuk keluarga kita, cahaya yang insya Allah bisa menyampaikan kita di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.